Mendengar dan menyapa rakyat dengan penuh kehangatan akan semakin menegaskan kelembutan kekuasaan saat ini. Memuja-muja kekuasaan atau membenci setengah mati kekuasaan itu sama-sama berbahaya. Kita jangan tenggelam dalam itu semua. Kritikan dan perbedaan harus dipandang sebagai berkah. Semua hari sangat penting. Pandailah kita semua memilah untuk hal-hal yang baik. Masing-masing kita adalah pemberi informasi. Dari Kompleks Rumah Berita Sultraline, inilah kabar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini Sultraline menginformasikan pada Anda tentang video 3 besar pemilihan Rektor Universitas Halu Oleo periode 2021-2025. Hai viewer, pemilihan Rektor Universitas Halu Oleo UHO Kendari, Sulawesi Tenggara periode 2021-2025 sudah memasuki 3 besar setelah pada 18 Mei 2021 lalu dalam rapat senat khusus dalam rangka penyaringan calon rektor Universitas Halu Oleo 2021-2025. Telah terpilih 3 nama, yakni Profesor Dr. Muh Zamrun Firihu SSI, MSI, MSC yang mengungguli lawannya dengan meraih suara terbanyak dengan 86 suara. Disusul Profesor Buyung Sarita SE, MS, PhD dengan 9 suara. Dr. Eng Zamhir Safani SSI, MSI dengan 7 suara. Sementara 5 calon lainnya yakni Dr. Muhammad Salam MSI meraih 5 suara. Profesor Ma'aruf Kasim SPI MSI PhD meraih 2 suara. Mustarum Musarudin ST MIT dengan 1 suara. Profesor Dr. Muhammad Nurdin MSC mendapat 1 suara. Serta Dr. Bahtiar MSI 0 suara. Hai viewer, subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, like dan komen, semuanya itu gratis. Dan akan ada video-video terbaru tiap harinya untuk Anda. Hasil tersebut merupakan pilihan 101 senat yang hadir dalam jumlah senat 113. Ketiga nama yang meraih suara terbanyak tersebut selanjutnya dinyatakan lolos ke tahap pemilihan rektor, yang akan diikuti Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Mendikbudristek. Ketiga nama itu bakal kembali memperebutkan 113 suara Senat dan 35% suara Mendikbudristek pada Juni mendatang. Menurut Ketua Senat UHO Profesor Dr. Insinyur Takdir Saili MSI saat dijumpai di ruangannya Senin 24 Mei 2021 mengatakan saat ini pemilihan rektor sudah melewati 2 tahapan dari 3 atau 4 tahapan hingga penetapan rektor terpilih. Tahapan awal itu proses penjaringan bakal calon rektor, kemudian ditetapkan 8 calon rektor yang ikuti proses penjaringan untuk memilih 3 besar dan terpilih 3 besar tersebut. Setelah terpilih 3 besar calon rektor, kemudian Senat menandatangani berita acara. Sebagai bukti, kemudian 3 calon rektor tersebut di bawah Mendikbudristek untuk dilakukan tahapan selanjutnya. Mantan Dekan Peternakan UHO periode 2012 sampai 2018 ini menambahkan, selain menyampaikan hasil penjaringan pihak, juga menyampaikan surat undangan kepada Mendikbudristek untuk pelaksanaan pemilihan rektor untuk menentukan rektor terpilih yang dijadwalkan pada pertengahan Juni 2021 mendatang. Ia berharap sampai penetapan rektor terpilih semua bisa berjalan dengan baik, yang tentunya semata-mata pengembangan UFO yang lebih bagus lagi ke depannya. Di pemilihan rektor untuk periode 2021-2025 ini kita sudah melalui 2 tahapan dari 3 atau 4 tahapan yang harus kita lewati sampai dengan penetapan rektor terpilih. Yang pertama penjaringan, itu kita sudah lewati dan kita berhasil menetapkan tadinya 7, terus ada tambahan 1 menjadi 8. Terus tanggal 18 Mei kemarin kita sudah melaksanakan proses penyaringan. Pada proses penyaringan itu ada kegiatan pokoknya. Yang pertama adalah penyampaian visi misi dan program kerja setiap bakal calon rektor sudah dilaksanakan dengan baik, dihadiri oleh
perwakilan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yaitu Ibu Dr. Faris, dan seluruh anggota Senat yang menghadiri secara langsung, secara luring. Kalau Ibu Faris itu secara virtual beliau mengikuti. Beliau juga sudah sempat menyampaikan sambutan, arahan, dan juga menyampaikan pertanyaan kepada 8 orang. Seharusnya 8 orang, tapi satu tidak hadir. Jadi kepada 7 orang balon rektor, Ibu Faris menyampaikan pertanyaan yang sudah dijawab dengan baik oleh ketujuh bakal calon rektor itu. Itu acaranya pada pagi sampai dengan jam 12.30 atau jam 1. Kemudian istirahat. Setelah istirahat jam 2 kita mulai dengan tahapan pemilihan untuk menghasilkan 3 calon rektor. Dan pemilihan alhamdulillah berlangsung dengan baik. Dari 111 pemilih, semuanya memilih, tidak ada yang abstain, tidak ada surat suara yang rusak, cacat. Dan setelah dihitung, maka kalau diurut, perolehan tertinggi itu oleh Prof. Samrun 86 suara, kemudian disusul oleh Prof. Buyung 9 suara, kemudian Dr. Jamhir 3 suara, Profesor Ma'ruf 2 suara, maaf, Dr. Salam dulu, jadi setelah Prof. Jamhir 7 suara, Dr. Muhammad Salam itu 5 suara, kemudian Ma'ruf 2 suara, dan yang lainnya Prof. Nurdin 1 suara, dan Mustarum Sarudin PhD 1 suara. Jadi semua ada 111 suara ya. Setelah ditetapkan, maka Senat membuat berita acara, dan laporan selengkapnya tentang berita acara termasuk yang kami lampirkan itu adalah dokumen visi misi dan program setiap bakal calon yang lulus yang 3 itu, dan CV-nya kami kirim ke Jakarta. Kami sudah serahkan ke kementerian, tembusannya itu ada di Irjen, Sekjen, dan Dirjen Pendidikan Tinggi. Selain menyampaikan hasil penyaringan itu, kami juga menyampaikan surat undangan untuk pelaksanaan pemilihan rektor, dan kami meminta di situ tanggal 16 Juni untuk Rabu, 3 besar ini nih? Bukan untuk 3 besar, untuk pemilihan 1 orang nanti, pesertanya ada 3. Gitu. Di situ nanti akan ikut. Kenapa kami mengundang kementerian? Karena selain kita undang untuk memberikan arahan, juga untuk memberikan suara. Karena di dalam aturan pada pemilihan tahap akhir itu, menteri itu mempunyai hak suara sebanyak 35%. Kalau Senat hanya 65%. Kalau suratnya sudah ditanggapi oleh menteri atau bagaimana? Secara resmi belum, tapi waktu kami sampaikan itu sudah ada diskusi. Mengenai waktunya, mereka insya Allah akan berupaya untuk memenuhi seperti yang tertulis di undangan. Kalaupun bergeser itu tidak akan lama, begitu kata Pak Dirjen saat itu. Namun yang paling penting lagi, walaupun tidak tertulis di dalam aturan, tapi ini sudah merupakan suatu konsensus bahwa bakal calon yang lulus, yang terpilih menjadi calon rektor itu, yang 3 besar ini, itu akan diwawancarai dulu oleh pihak tim dari kementerian. Waktunya itu, yang pertama, apakah itu dilaksanakan atau tidak, kementerian yang pastikan. Kalau umpamanya dilaksanakan, waktunya juga kapan, itu juga kementerian yang akan putuskan, sehingga kami sifatnya menunggu apakah dilaksanakan. Kalau dilaksanakan, tanggal berapa,
yang pasti kami akan diberitahu. Dan pada saat itu kami minta kalau bisa pemberitahuannya itu jangan mendadak, jangan hari ini diminta, hari ini mau dilaksanakan wawancara, hari ini juga diminta. Secara sebelumnya kalau bisa 3 hari lah, supaya ada persiapan juga bagi Senat untuk menyampaikan kepada para calon rektor yang lolos untuk mempersiapkan. Sebenarnya isinya mungkin yang sekitar visi misi masing-masing. Itu kira-kira seperti itu. Saya tidak tahu pastinya isinya apa wawancaranya itu, tapi mungkin ya perkiraan pasti ke arah sana ditanyakan, sehingga saya kira setiap calon rektor itu sudah siap dengan itu. Yang pertama, pesan saya, mari kita semua menyukseskan proses pemilihan rektor ini sampai dengan pengangkatan dan penetapan rektor nanti. Karena itu sudah menjadi pilihan kita, mari kita dukung pemimpin yang akan kita hasilkan nanti. Tentunya semata-mata untuk pengembangan lembaga institusi kita, Universitas Al-Ulum yang kita cintai bersama, ke arah yang lebih bagus. Ya, kira-kira itu. Sedangkan pesan saya, ya, saya merasa bersyukur bisa berkontribusi cukup besar ya dalam proses. Artinya peranannya itu mungkin lebih besar karena sebagai penyelenggara, bukan sebagai apa. Ya, penyelenggara, sehingga jalannya pemilihan ini bisa berjalan seperti yang kita lihat sekarang ini. Sementara itu, beberapa mahasiswa UHO yang dijumpai berharap kepada rektor terpilih nantinya bisa memajukan UHO lebih lagi ke skala nasional. Kemudian terkait fasilitas kampus ditingkatkan, UKT sedikit diringankan, dan terakhir, beasiswa-beasiswa itu bisa dibukakan kepada seluruh mahasiswa agar bisa memudahkan selama berkuliah di UHO. Rektor yang sudah terpilih, saya mudah-mudahan rektor yang terpilih ini mudah-mudahan bisa membawa Universitas Al-Ulum khususnya ini semua menjadi universitas yang baik di Indonesia, seperti Unhas begitu. Terus kalau masalah kepemimpinan, ya mudah-mudahan bisa lebih dari rektor-rektor sebelumnya begitu. Terus fasilitas-fasilitas kampus diperhatikan juga seperti per fakultas begitu. Terus mudah-mudahan rektor yang terpilih ini bisa memegang amanah dan tanggung jawab yang lebih baik lah. Harapan saya untuk rektor yang akan terpilih di selanjutnya ini mungkin bisa lebih baik mungkin dari sebelumnya, memperbaiki fasilitas-fasilitas, karena sejujurnya kalau fasilitas di luar itu mungkin sudah bagus dari segi kayak pemandangan apa, tapi mungkin kalau masih dalam bangunan itu kayak masih katakan kurang bagus lah gitu. Jadi mungkin fasilitasnya mungkin lebih bagus, cara mungkin pemimpinnya juga mungkin dengan UKT juga, karena banyak mahasiswa yang kayak merasa bahwa UKT-nya itu terlalu mahal. Berarti ada keringanan lah. Ya, mungkin ada keringanan UKT gitu. Oh. Mungkin juga kayak tentang kayak beasiswa atau apa, kayak tentang informasi pertukaran mahasiswa itu mungkin lebih diinfokan lebih mudah. Viewers Sutra Lain, terima kasih sudah menyaksikan video kami hari ini. Dukung channel kami ya. Caranya, share video ini ke media sosial viewer. Terima kasih sudah ikut mendukung channel kami. Dari Kompleks Blok M Bende, Kendari, ruang redaksi Sutra Lain mengabarkan untuk Anda.